Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya, Tux. Udah pada siap buat bikin server VPS kalian jadi benteng anti bobol? Jadi, kalian baru aja dapat server VPS baru. Keren banget, tapi ada satu pertanyaan penting nih. Apa server itu udah beneran aman? Tenang, di paparan kali ini, kita bakal bangun benteng pertahanan digital buat VPS kalian, selangkah demi selangkah. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu ancamannya. Terus, kita bangun dinding pertahanan pakai UFW. Lalu kita lirik juga alternatifnya, yaitu firewall. Setelah itu, kita bikin gerbang rahasia super aman pakai WireGuard. Dan terakhir tentu saja, kesimpulan. Yuk, langsung kita mulai. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih ini semua penting banget? Gini deh, coba bayangin, server yang dibiarin gitu aja di internet, itu ibarat rumah yang nggak ada pintu sama jendelanya. Tinggal nunggu waktu aja sampai ada tamu nggak diundang yang masuk. Ini resiko besar loh, jadi harus kita cegah dari awal. Coba Sobat Linux, renungkan sebentar. VPS yang lagi kalian pakai sekarang, yakin udah aman? Karena di luar sana ada ribuan bot otomatis yang kerjanya tiap detik itu nyari-nyari celah keamanan di seluruh internet. Server yang polosan tanpa pelindung, wah itu jadi target empuk banget buat mereka. Jadi, senjata pertama kita apa dong? Jelas, firewall. Anggap aja firewall itu kayak satpam super canggih yang jaga di depan server kita. Dia punya daftar tamu, dan cuma koneksi yang ada di daftar itu, kayak koneksi SSH dari kita, yang boleh masuk. Sisanya, wah langsung ditolak mentah-mentah. Inilah lapisan pertahanan paling dasar dan paling penting. Oke, sekarang waktunya kita bangun dinding pertahanan itu. Kita mulai dari yang paling gampang dan ramah buat pemula, yaitu UFW. Namanya aja Uncomplicated Firewall, alias firewall nggak pakai ribet, jadi tenang aja, ini gampang banget kok. Jadi UFW itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, di dalam sistem Linux itu ada alat firewall super canggih namanya IP tables. Tapi perintahnya itu rumit dan panjang banget. Nah, UFW ini tugasnya jadi semacam penerjemah yang bikin perintah rumit tadi jadi simple dan gampang dimengerti manusia. Pas banget buat kita yang pengen aman tanpa pusing. Lihat deh betapa simpelnya. Pertama, kita nyalain UFW pakai sudo UFW enable. Tapi tunggu dulu. Ini penting banget. Sebelum diaktifin, kita harus buka pintu buat diri kita sendiri dulu. Pakai sudo UFW allow SSH. Kenapa? Biar kita nggak kekunci di luar server kita sendiri. Nah, kalau udah, baru deh kita cek statusnya pakai sudo UFW status. Cuma 3 langkah, server kita udah jauh lebih aman. UFW emang mantap buat mulai, tapi gimana kalau kebutuhan kita makin kompleks? Misalnya, server kita ada di lingkungan yang lebih rumit, kayak di distro Red Hat atau CentOS. Nah, disinilah firewall dimulai unjuk gigi. Kekuatan utama firewall itu ada di konsep zona. Bayangin aja kita punya beberapa level keamanan. Misalnya zona publik yang nyambung ke internet, aturannya ketat banget, mungkin cuma boleh akses web. Terus ada zona internal buat jaringan kantor, aturannya lebih longgar, boleh akses database. Nah, dengan zona ini, ngatur keamanannya jadi lebih rapi dan terstruktur. Perintahnya emang agak beda nih. Pertama kita aktifin servisnya. Terus kita bisa langsung izinin layanan pakai namanya, misalnya HTTP. Perhatiin ya, ada das permanen. Ini penting biar aturannya nggak hilang pas server di restart. Nah, beda sama UFW, tiap kita ubah aturan yang permanen, kita harus kasih tahu firewall buat terapin aturannya pakai perintah reload. Jadi, mending pilih yang mana? Tim UFW atau tim firewall? Gampangnya gini, kalau Sobat Linux butuh sesuatu yang cepat, gampang, dan langsung ke intinya, UFW juaranya. Tapi, kalau kalian ngelola server yang rumit, punya banyak jaringan, atau butuh aturan yang bisa berubah-ubah, firewall jelas pilihan yang lebih kuat. Dua-duanya bagus, tinggal sesuaikan sama kebutuhan. Oke, benteng server kita sekarang udah berdiri kokoh. Koneksi aneh-aneh pasti mental. Tapi, ini malah jadi masalah baru. Gimana caranya kita masuk ke benteng kita sendiri kalau lagi di luar kantor? Masa iya kita buka port penting ke internet publik? Jelas enggak dong. Nah, disinilah VPN jadi gerbang rahasia kita. Kenalan dulu nih sama WireGuard. Ini protokol VPN generasi baru yang keren banget. Lupakan deh konfigurasi yang ribet. WireGuard ini super cepat dan simple. Intinya, dia itu bikin semacam terowongan pribadi yang dienkripsi dari laptop kita langsung nembus ke jaringan server dengan aman. Jadi kita nggak perlu buka-buka port yang berisiko.
Nah, kutipan ini pas banget nggambarin masalah klasik yang sering kejadian. Servernya udah aman, cuma bisa diakses dari dalam kantor. Ini bagus banget buat keamanan, tapi jadi masalah buat teman-teman kita yang lagi kerja dari rumah atau lagi di luar kota. Mereka jadi nggak bisa kerja kan? Coba kita lihat diagram ini. Jelas banget kan? Pengguna yang ada di luar kantor itu kehalang sama tembok besar, yaitu firewall kita. Mau coba akses langsung? Pasti ditolak. Ini desain yang bagus, tapi kita butuh jembatan yang aman buat ngelewatin tembok itu. Dan inilah yang bakal kejadian kalau kita nekat coba akses langsung. Muncul pesan forbidden atau connection timeout. Kalau Sobat Linux lihat pesan ini, jangan panik. Ini justru pertanda bagus. Artinya firewall kita bekerja dengan sempurna. Tapi ini juga masalah yang harus kita pecahkan. Gimana caranya masuk tanpa ngerusak bentengnya? Dan jeng-jeng, inilah keajaiban WireGuard. Cukup satu klik buat aktifin koneksi VPN di laptop, dan lihat, kita berhasil masuk, simsalabim. Koneksi kita sekarang lewat terowongan rahasia tadi, dan di mata server, kita ini kelihatan kayak lagi akses dari jaringan lokal. Aman, cepat, dan elegan banget solusinya. Wah, kita udah ngebahas banyak banget hal penting hari ini. Sekarang, biar ilmunya makin nempel, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Oke, ini dia rangkumannya. 1. Jangan pernah biarin VPS baru nyala tanpa firewall. Ini wajib hukumnya. 2. Pilih firewall yang pas, UFW buat yang simpel, firewall buat yang kompleks. 3. Buat akses dari luar, jangan buka port, tapi pakai VPN kayak WireGuard. 4. Ingat prinsip ini, cuma buka akses untuk hal yang benar-benar perlu aja. Dan yang terakhir, ini yang paling penting di Sobat Linux. Keamanan itu bukan kerjaan sekali jadi. Ini proses yang jalan terus-menerus. Kita harus rajin update, rajin ngecek, karena ancaman di luar sana juga terus berkembang. Baiklah Sobat Linux, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga penjelasannya gampang dimengerti dan bisa langsung kalian coba di server masing-masing ya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru. Dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like. Sampai ketemu lagi, tetap semangat ngoprek!